Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nama saya Muhammad Tausil Adim dari Sastra Indonesia 2019 Rambel 2, NIM 2111419033. Oke, kali ini saya akan membicarakan tentang pandemik yang sedang merebak di dunia. Bukan cuma Indonesia, teman-teman. Sudah 206 negara yang kena ini virus. Kalian mesti tahu COVID-19 atau virus corona. COVID-19 itu singkatan dari coronavirus disease atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona yang sekarang menyebar ini virus corona jenis baru loh, teman-teman. Jadi belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Virus corona itu sudah ada sebenarnya, tapi yang sekarang menyebar itu jenis baru, SARS-CoV-2, yang baru aja ditemukan di Wuhan sekitar bulan Desember tahun lalu. Dan sekarang sudah nyebar ke hampir 206 negara. Sedangkan negara dunia cuma berapa? 210 kali atau 222. Jadi udah hampir semua negara itu kena. Maka dari itu kita harus benar-benar tahu cara mencegahnya. Kalau kita belum ada obat, belum ada vaksin, ya gimana lagi? Satu-satunya jalan yang mencegah biar nggak tertular kan. Kita harus tahu gimana cara mencegah ini virus. Pertama, cari sumber yang paling benar. Kenapa harus sumber yang benar? Kita nggak mungkin cegah virus pakai sumber yang salah. Misal dari video bayi yang bilang harus makan telur, ya gila sih itu. Salah. Jangan dari WhatsApp keluarga atau apapun lah. Cari yang dari yang paling benar. Misal website WHO bisa, World Health Organization, atau kemenkes.go.id, atau kawal COVID, atau Indonesian Hoaxes. Itu banyak sih yang bisa kita bikin referensi untuk kita tahu nih gimana caranya cara mencegah virus corona dan menyebarannya. Dan gini loh, sebelum tahu bagaimana cara mencegahnya, kita tuh harus tahu gimana sih si virus itu nyebar, ya nggak sih? Gimana mau tahu mencegahnya gimana kalau nggak tahu itu si virus nyebarnya gimana? Pertama, kita mungkin sering dengar kalau si virus ini nyebar lewat udara. Itu salah, teman-teman, salah. Virus corona ini nggak nyebar lewat udara, jadi dia nggak berterbangan kayak lalat gitu, nggak. Dia nyebar lewat yang namanya droplets. Droplets tuh cairan yang keluar dari seorang, misal air liur atau yang di hidung itulah. Iya, kita mungkin mikir kan, nggak mungkin kan kita akan kena droplets orang lain kan, jorok banget ya sih. Tapi nyatanya kena loh, teman-teman. Cuma biasanya tuh kita nggak kena virus aja karena dropletsnya tuh cuma droplets biasa, nggak ada virus. Nah, sekarang ini beda karena droplets ini ada kemungkinan mengandung virus. Oke, yang pertama harus kita tahu yaitu satu, dia nggak nyebar lewat udara, dia cuma nyebar lewat droplets. Jadi kita harus tahu gimana cara ngindarin droplets orang yang terkena virus. Mungkin kita nggak ngeh ya kalau droplets ini bisa terbang-terbang gitu ya dari seorang ke orang lain. Dia kalau bersin itu bisa sampai 8 meter loh, teman-teman. 8 meter, gila nggak sih? Jauh nggak sih 8 meter? Lu dibersinin 8 meter tuh kena. Maka dari itu kita harus benar-benar jaga jarak dan pakai etika bersin. Tutupin tuh kalau bersin, jangan asal bersin doang, bisa nularin orang. Terus kalau orang batuk bisa sekitar 2 meter, orang ngomong bisa sekitar 1 meter, orang nafas aja tuh bisa keluar droplets. Jadi kita harus benar-benar jaga jarak. Nah, masalahnya jaga jarak aja tuh nggak cukup, karena si droplets itu bisa nempel ke, misal dia bersin di jalan kayak, terus nempel di tembok, atau dia beli makanan terus nempel di tempat yang jual gitu kan. Itu bisa nempel di situ, dan virusnya itu bisa bertahan sekitar 8 jam kalau di besi. Di tempat lain beda-beda, tapi dia bisa lebih dari 1 jam lah. Maka dari itu kalau kita nyentuh si droplets nih, nggak tahu kan kita nyentuh droplets kan, terus pegang muka, itu bisa ketularan. Jadi nggak harus dibersinin langsung di depan, kita bisa nyebar lewat tangan nih, pakai tangan. Itulah kenapa kita harus sering-sering cuci tangan pakai air dan sabun yang bersih biar tuh si virus mati, teman-teman. Selain itu, jangan sampai sentuh muka tuh pakai tangan, karena bahaya kalau dia si tangan kita kena droplets yang ada virusnya terus nyentuh muka, itu virus bisa masuk ke saluran pernafasan. Jadi harus benar-benar bersih dulu kalau mau nyentuh muka, jangan asal sentuh doang, bahaya gitu ya.
Jadi itu adalah cara pencegahan yang bisa saya kasih. Yang penting sih tetap di rumah aja sih, karena kalau di rumah aja kan kita bisa terhindar dari droplet orang, nggak perlu repot-repot cuci tangan setiap hari, saluran pernapasan kita pun aman. Yang penting tetap stay home, keep safe, dan satu sih, pakai sumber yang paling benar, jangan yang hoax-hoax kalau mau cari tentang virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.